Selamat jumpa lagi anak-anak sekalian pada video yang kedua sebagai kelanjutan video yang pertama yang merupakan video yang berjudul konektivitas ruang dan waktu. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas masih seputar ruang. Ada 3 hal yang berkaitan dengan ruang. Yang pertama, karakteristik ruang. 2. Ruang lingkup ruang. 3. Batas ruang. Karakteristik ruang. Karakteristik itu nama lainnya adalah ciri-ciri. Adapun karakteristik ruang, yang pertama memiliki sifat khas. Nama lainnya khas, lain dari yang lain. Terkadang khas juga diartikan unik. Nah, karakteristik yang khas ini bisa ditandai dengan adanya unsur tanah, batuan, dan tumbuhan pada suatu wilayah misalnya yang berbeda dengan wilayah yang lainnya. Sebagai contoh, Rejang Lebong memiliki tanah yang subur, batuannya itu berupa batuan yang beraneka ragam, kemudian tumbuh-tumbuhan pun juga demikian, subur ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga tanaman pertanian lainnya. Nah, itulah ciri khas wilayah Rejang Lebong yang tentunya berbeda dengan wilayah yang lain seperti Kepahyang misalnya. Tidak ada satupun wilayah di muka bumi ini memiliki kekhasan yang sama. Karakteristik ruang yang kedua yaitu berbeda-beda. Sebagai contoh, Rejang Lebong berbeda keadaannya dengan wilayah Kepahyang misalnya. Berbeda lagi tentunya dengan wilayah Kota Bengkulu. Justru dengan adanya perbedaan antar wilayah inilah akhirnya nanti akan tercapai apa yang disebut dengan nama interaksi. Apakah interaksi itu? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Anak sekalian, selanjutnya ruang lingkup ruang. Ruang lingkup ruang ini terdiri dari 3 macam. Ruang lingkup berupa daratan atau darat, ruang lingkup berupa lautan atau laut, dan ruang lingkup yang berupa wilayah udara. Suatu wilayah yang lengkap terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara. Contoh misalnya Kota Bengkulu memiliki daratan, juga memiliki laut, dan juga udara tentunya. Lain halnya dengan Rejang Lebong, darat ada, laut tidak punya, udara ada. Demikianlah ruang lingkup ruang itu. Selanjutnya adalah batas ruang. Jika muncul pertanyaan, apakah batas ruang itu? Maka dapat dijawab tempat dan unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di muka bumi. Nah, apakah unsur lainnya itu? Unsur lainnya itu tadi terdiri dari tanah, bisa, batuan bisa, tumbuh-tumbuhan pun juga bisa. Nah, demikianlah hal-hal yang berkaitan dengan ruang. Selanjutnya, ada kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kondisi tersebut jumlahnya ada 3.
Pertama bernama kondisi saling melengkapi. Kedua bernama kondisi kesempatan antara. Ketiga kondisi kemudahan transfer. Kita bahas satu persatu. Kondisi saling melengkapi yang dalam bahasa Inggrisnya adalah complementary adalah suatu kondisi yang terjadi karena adanya perbedaan komoditas atau komoditasnya berbeda. Sebagai contoh, Rejang Lebong menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sementara daerah seperti Bengkulu itu sedikit. Karena itulah terjadi adanya kondisi saling melengkapi. Rejang Lebong sebagai penjual, sedangkan Bengkulu sebagai pembelinya. Kedua, kondisi kesempatan antara. Ini bisa terjadi apabila ada alternatif yang lebih baik. Sebagai contoh tadi, Bengkulu biasanya selama ini membeli sayuran ke Rejang Lebong. Namun tidak hanya Rejang Lebong yang memproduksi buah-buahan dan sayuran, Kepayang pun juga bisa. Akhirnya orang Bengkulu membeli sayuran tidak lagi ke Rejang Lebong, tapi menuju ke Kepayang, dikarenakan jarak tempuhnya lebih dekat. Nah, kondisi semacam itulah ada alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga terjadi adanya kondisi kesempatan antara. Dan yang terakhir, kemudahan transfer. Ini terjadi kondisinya dikarenakan biaya lebih rendah daripada keuntungan. Seperti apa contohnya? Seperti anak-anak sekalian, orang tuanya sebagai pedagang sayur pengen menjual sayur dari Curup menuju ke Lubuk Linggo lah, kita rubah. Seandainya mau menjual satu truk sayur-sayuran ke Lubuk Linggo, biayanya 1 juta. Hitung diperkirakan apabila dibawa ke Lubuk Linggo satu truk itu tadi nanti habis, maka akan diperoleh keuntungan 2 juta rupiah. Oleh sebab itu terdapat perbedaan. Biaya transportasinya tadi 1 juta, kemudian keuntungan diperkirakan 2 juta. Nah, ini artinya biaya 1 juta kan? Keuntungan 2 juta, berarti biaya lebih rendah dari keuntungan. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan nama kondisi kemudahan transfer. Demikian video pembelajaran yang kedua, mengakhiri judul atau subjudul konektivitas ruang dan waktu. Semoga kiranya anak-anak sekalian dapat memahami keadaan ini. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.